Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Nasaris dengan video tutorial saya yang lain. Nah, kali ini kita mendapat sebuah kasus Oppo F9, handphonenya itu restart ya. Jadi handphonenya restart. Nah, kalau teman-teman dapat kasus begini, handphonenya restart atau hang logo, nah ini kebanyakan sudah rusak di bagian eMMC-nya. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan mendirect eMMC-nya, memperbaiki ya. Karena tergantung dari dana dari user ya. Karena dana user ini hanya mampu mendirect, tidak mampu mengganti, jadi kita solusinya kita mendirect. Nah, sekarang kita akan belajar mendirect Oppo ini. Nah, tentu saja kita harus menghubungkan pinnya dulu sesuai dengan ini, data 0, CMD, clock ya, dengan ground aja. Untuk VCC dan VCC key-nya itu tidak perlu kita hubungkan, nanti kita pakai USB saja. Oke. Nah, di sini tentu saja kita buka dulu UV-nya ya. Kita buka UV-nya. Di sini saya menggunakan UV versi baru ya, yang terakhir, updatean terakhir. Nah, jangan lupa di sini kita centang direct eMMC karena kita direct eMMC. Nah, kita terus centang klik identify. Perhatikan, ini kita sudah hubungkan directnya ya. Nah, pada saat kita identify, ini jangan dulu kita colok USB-nya, tapi kita pada saat identify bersamaan, pada saat identify baru kita colok. Jadi perhatikan di sini kita coba dulu tanpa mengkonekkan USB-nya ya. Perhatikan di sini, saya konekkan tanpa USB, tidak ada, tak terbaca ya. Gitu. Kita coba ulangi lagi tanpa konek USB ya. Ini terlambat, saya konekkan tapi terlambat. Jadi perhatikan. Kita ulang, kita identify, terus kita colok casnya ya. Jadi ini karena minta maaf karena saya buatnya videonya sendiri, tidak ada yang pegangin ininya, jadi agak susah. Nah, perhatikan di sini ini sudah terbaca. Nah, di sini perhatikan eMMC health reportnya. Di sini sudah konsumsinya 90%. Nah, kalau muncul seperti ini sebenarnya tidak layak pakai ya, harus diganti sebenarnya. Tapi karena user ingin yang jelas bisa masuk ke menu, oke, kita perbaiki dengan cara repartisi eMMC-nya ya, atau eMMC partisi gitu. Nah, di sini kita masuk eMMC partition, kita centang user area GP1, GP2, GP3, GP4. Terus kita write partition config. Perhatikan kita write. Jadi ini caranya sama dengan Oppo tipe lama lah, enggak ada bedanya ini dengan metode Oppo tipe lama ya, untuk direct perbaikan eMMC. Jadi memang Oppo ini payah sekali eMMC-nya ya. Dari zaman dulu sampai sekarang juga seperti ini. Ini Oppo F9 kategori Oppo baru ya, tapi ya seperti ini keadaannya. Nah, oke, prosesnya sudah selesai. Nah, kita identify lagi. Nah, perhatikan di sini. Nah, oke, di sini sudah selesai ya. Sudah direpartisi, jadi status eMMC-nya sudah sehat kembali. Nah, sekarang kita tinggal masukkan file dump-nya ya. Tapi di sini file dump yang saya gunakan, saya masukkan cukup di user partition. Saya masukkan user areanya hanya ada 4 MB. Kenapa kecil? Karena saya hanya memasukkan file itu primary GPT dengan boot param, itu saja sudah cukup ya. Jadi cukup primary GPT boot param itu sudah cukup untuk memunculkan partisinya. Intinya itu dulu, memunculkan partisinya gitu. Karena kalau kita langsung isi file flash biasanya nggak bisa hidup ya, atau nggak bisa. Jadi kita harus munculkan partisinya dengan cara primary GPT-nya kita masukkan, itu aja. Oke, kita write sama dengan sebelumnya. Sebelum kita ini colok pasang seperti itu ya. Jadi setiap kali aktivitas kita mau write
ke direct ini harus cabut pasang USB-nya bersamaan cabut pada saat identify atau flash kita klik flash atau write terus kita pasang USB-nya. Oke, prosesnya sedang berjalan. Oke, sudah ya. Kita coba identify lagi, kita lihat partisinya apakah sudah terbaca. Oke. Nah, di sini partisinya sudah terbaca. Nah, sekarang tinggal lanjut kita flashing aja. Kita flashing, sekarang tinggal kita flashing ya. Flashingnya biasa, di sini saya juga pakai UV juga ya. Jadi saya sekarang akan membuka UV Android Toolbox-nya. Saya akan flashing. Nah, di sini saya sudah punya firmware-nya ya. Firmware-nya ini bisa ambil dari officialnya ya. Bisa kawan-kawan download langsung di Oppo atau di supportnya UV sudah ada. Nah, kita masuk di tab MediaTek ya. Kita pilih brandnya Oppo. Nah, ini firmware yang saya gunakan ya. Jadi saya masukkan filenya ya di UV-nya, tinggal tarik skaternya, masukkan di skater di UV. Nah, sudah terbaca seperti ini. Nah, tinggal kita flash. Nah, untuk flashingnya ini, jadi ini pin directnya sebelumnya sudah saya lepas ya. Jadi saya sudah lepas pin directnya. Nah, di sini saya pasang mesin dengan bodinya, dengan fleksibelnya dan lain-lain. Baru saya flashing. Nah, perhatikan. Saya klik plus. Jadi untuk flashingnya ini kawan-kawan harus menghubungkan ini saya baru lepas ya. Jadi saya lepas dulu solderan dan lain-lain baru kita hubungkan di bodinya. Jadi untuk memflashing ini kawan-kawan harus menghubungkan data 0 atau CMD atau clock sorkan ke ground supaya bisa terbaca MTK USB port gitu. Karena kalau tidak biasanya tidak akan jalan ya gitu. Ini kabel dari PC ya. Saya klik plus. Di video ini perhatikan ini tanpa kabel tambah bootnya ya. Jadi tidak bisa jalan karena tidak melakukan jumper terlebih dahulu di jalur data 0 atau CMD atau clock eMMC jalur eMMC-nya ya. Jadi tidak akan jalan ini. Gitu. Nah, sekarang ini videonya sudah pause. Saya tadi sudah pause. Nah, sekarang saya sudah hubungkan data nolnya. Nah, perhatikan sudah terbaca MTK USB port. Nah, kalau kita tidak hubungkan jalur CMD data 0 dan clock ya atau clock tadi, itu terbacanya MTK preloader. Jadi seakan-akan karena ini security baru ya, jadi wajib kita hubungkan ke data 0 atau jalur CMD atau jalur clock. Pilih salah satunya, nggak dihubungkan ketiganya, pilih salah satunya ya. Oke, prosesnya sedang berjalan, tinggal kita tunggu saja.
Oke, di sini prosesnya sudah selesai ya. Proses flashingnya sudah selesai. Nah, kita cabut USB-nya. Sekarang coba kita nyalakan dulu ya. Kita pasang baterainya. Nah, ini belum selesai kawan-kawan ya. Masih ada tahapan satu lagi. Satu tahapan lagi yang kita akan lakukan. Nah, sebenarnya ini bisa juga pakai full flash ya, full dam namanya. Kita masukkan full damnya tanpa flashing lagi, tapi menurut saya itu agak lama. Gitu, agak lama kalau pakai full dam. Ya, mending kita melalui flashing. Nah, perhatikan di sini ada satu masalah. Masalahnya perhatikan di sini. Ini ada tulisan di bawah sudut kiri bawah ya, ada seperti ini. Ini karena ada file satu yang tidak masuk. Ada satu file yang tidak masuk. Nama filenya tuh Oppo Custom ya, Oppo Custom nama filenya. Jadi sehingga dia muncul seperti ini. Atau kawan-kawan bila mendapatkan kasus muncul Oppo terus ada tulisan di bawah seperti ini, nah itu solusinya tinggal kita direct atau flashing file Oppo customnya. Jadi di file Oppo ini ada file Oppo custom, jadi itu saja yang kita masukkan, tidak perlu yang lain, itu saja. Nah, sekarang kita akan lakukan direct lagi gitu. Nah, baiknya kawan-kawan, saya agak salah tadi. Seharusnya pada saat ini ya, kita masukkan file DAM-nya, bisa masukkan primary GPT dan Oppo custom-nya aja supaya tidak dilakukan direct ulang seperti ini ya. Gitu. Kenapa saya seperti ini? Karena untuk menunjukkan ke kawan-kawan apabila misalkan dapat kasus sudah kita flashing update dan tetap muncul seperti itu. Itu karena ada file satu yang tidak masuk ke dalam handphonenya. Seperti itu. Ini hanya berlaku di Oppo seri F5 ke atas ya. Gitu. Oppo F5 ke atas itu F5, F7, F9 dan Oppo lainnya itu ada file yang seperti itu, Oppo custom. Jadi misalkan Oppo muncul Oppo terus ada tulisan di bawah, nah tinggal kita masukkan file Oppo custom. Nah, perhatikan saja video ini. Oke, kita sudah direct ya, identify. Nah, sekarang kita masukkan file ini. Saya punya file user partition ya. Jadi backupan, saya punya file backupan user partition. Jadi tinggal kita perhatikan di sini Oppo custom ya. Jadi di sini ada filenya Oppo custom. Nah, ini filenya. Nah, tinggal kita klik dua kali terus cari di backupan user part yang kita punya ya. Di sini saya punya backupan, jadi saya cari file Oppo custom namanya. Nah, ini dia Oppo custom, jadi saya klik. Nah, terus itu saja ya, tidak centang lain. Terus kita write itu, perhatikan. Nah, prosesnya berjalan. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang ya tinggal kita bongkar dan rakit handphonenya. Pin USB-nya kita lepas dulu ya, kita resolder. Kita lepaskan pinnya. Kita
Oke, handphonenya sudah nyala ya. Nah, di sini Oppo di bawahnya ini sudah tidak ada tulisan lagi ya. Oke, karena kita sudah lakukan flashing file yang tadi Oppo customnya. Nah, sini tidak ada lagi ya. Jadi kasusnya ini bisa kita pastikan sudah down ya. Insya Allah. Kita perhatikan saja. Tadi sorry lowbat ya, handphonenya lowbat. Nah, kita coba nyalakan ulang. Nah, di sini sudah masuk ya. Oke, handphonenya sudah masuk. Nah, untuk lebih cepatnya sebenarnya tinggal masuk MMC call atau panggilan darurat, terus kita pencet bintang pagar 813 pagar. Tapi kita tidak melakukan itu karena ini tidak ada juga VRP-nya. Langsung saja kita next gitu. Oke, ya. Jadi kasusnya sukses ya. Handphonenya sukses, kita direct eMMC-nya kita perbaiki. Nah, ini tidak saya sarankan atau tidak saya rekomendasikan pengerjaan seperti ini. Ini harus sesuai dengan permintaan atau kesepakatan dari usernya gitu. Oke. Salam sukses untuk kita semua. Saya Nasaris.